Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pecinta ikan nila, ikan lele, ikan gurame dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat, sukses selalu, selalu bahagia dan damai dengan istri. Teman-teman semua, pecinta ikan nila, hari ini saya baru saja belanja untuk persiapan penjualan bibit ikan nila. Jadi insya Allah mohon doanya teman-teman. Jadi bulan Maret ini saya akan memulai penjualan bibit ikan nila super. Yang saya pilih itu bibit ikan nila Bangkok sama gift dan ikan nila merah, nirah, nivi, juga pandu. Besok akan saya review beberapa bibitnya. Nah, alat-alat yang sudah saya beli ini ada beberapa, diantaranya ada aerator, kemudian ada pompa kebetulan sudah saya pasang, juga ada oksigen. Nih, ini oksigen yang sangat penting adalah oksigen ya. Kita kasih tahu dulu satu-satu teman-teman. Jadi teman-teman kalau memilih aerator ya, saya sarankan teman-teman itu harus melihat dulu dayanya, wattnya itu berapa. Jadi kalau saya ini menggunakan yang murah ya, saya tidak promosi, tapi ini wattnya kecil, yaitu cuma 9 watt, tidak sampai 10 watt. Tuh, inilah, nih meternya tidak saya lihat, B1500, kemudian wattnya adalah 1000 wattnya adalah 9,4 watt. Ini memiliki 4 lubang, ya, memiliki 4 lubang angin di sini, teman-teman bisa melihat. 1, 2, 3, 4 dan menggunakan selang kecil. Ada juga yang 1 lubang, dia itu besar lubangnya ya, cuma 1 hembusan namun besar. Dia akan dibagi-bagi di beberapa kolam. Kalau saya memilih langsung yang 4. Karena apabila 1 ini tersumbat, maka yang lain ini masih ada keluar udara. Jadi seperti itu kenapa saya memilih yang lubangnya 4. Dan ini adalah bukan tombol, putaran untuk mengatur kekuatan atau daya angin yang keluar daripada aerator ini. Tuh. Ini teman-teman yang kadang masih keliru, aerator itu tidak boleh terkena air. Sekali lagi, aerator itu jangan terkena air ya. Tempatkan di tempat yang tidak terkena air. Kemudian saya juga belanja selang, ini 10 meter. Nah, saya kira cukup ya, karena nanti akan saya bagi 4 titik ya. Di sini ada, makanya saya membeli batu aerasi itu ada 4 ya. Saya memilih yang panjang. Tentu saya memiliki alasan, setiap orang memiliki alasan memilih sesuatu. Alasannya di saat ini panjang seperti ini, seperti tadi, di saat ini sudah mulai keruh, misalkan tertempel lumut, di sebelah sini itu masih bisa mengeluarkan udara. Dan juga apabila masih bersih, dia akan lebih banyak mengeluarkan gelembung-gelembung udaranya. Maka dari itu saya memilih yang panjang. Karena ini akan digunakan untuk bibit, untuk baby. Maka saya memilih yang panjang. Tuh. Inilah teman-teman. Kemudian saya juga memilih pompa yang tidak terlalu besar, sesuai dengan kebutuhan, yaitu AA 105. Ada juga yang 106. Saya memilih yang 105. Ini cukup murah. Dan wattnya sekitar, tadi saya sudah melihat, wattnya itu 60 watt. Ini agak besar. Nah, kenapa agak besar ya? Karena ini menggunakan kincir dan seterusnya. Karena ini mendorong air, bukan mendorong udara. Nah, teman-teman juga perlu tahu, kalau yang pompa seperti ini itu harus tenggelam di air. Ini harus tenggelam di air, tidak boleh kering. Kalau kering itu akan cepat terbakar. Jadi harus tenggelam di air. Ini beda aerator dengan pompa filter. Ini tenggelam di air. Namun cara memasangnya, ini yang teman-teman kadang bingung, itu sebisa mungkin ngambang, jangan di dasar kolam. Kenapa jangan di dasar kolam? Kalau pemasangan itu di dasar kolam, ya ini cenderung gampang dimasuki air, gampang dimasuki kayak pasir kotoran dan seterusnya. Nah ini gambarnya seperti ini ya. Ini kalau di dasar, memang digambar di dasar, tapi saya sarankan tidak. Ini ditempel ya.
Jadi ini nanti gampang masuk pasir. Nah kalau ngambang kan tidak, paling ya kotoran-kotoran yang gampang hancur seperti sisa-sisa daun itu tidak menjadi masalah saya kira. Yang penting rajin dibersihkan. Kalau pasir, batu-batu kecil ini rawan. Ya. Ini peralatan yang perlu dimiliki seseorang yang ingin menjual bibit. Kemudian paling penting ini teman-teman, paling penting itu oksigen. Nah berdiri, ya. Ini oksigen sangat perlu sekali. Ya. Oksigen ini sebetulnya sama dengan oksigen yang untuk manusia. Sama persis untuk yang untuk manusia itu sama. Yang membedakan ini adalah regulatornya. Nah, regulator untuk manusia itu berbeda dengan ikan. Nah ini memiliki dua putaran. Nah ini yang teman-teman belum pernah melihat biar bisa melihat. Lah putaran ini adalah untuk mengeluarkan oksigen yang dari tabung. Sedangkan puntiran ini adalah mengalirkan oksigen ke plastik. Nih. Sana. Jadi misalkan teman-teman mau ngisi yang mudah, ini dibuka. Nah, dibuka. Saya tidak akan buka lah. Ini buka, terus nanti ini akan naik. Tapi ini belum naik satunya. Karena apa? Ini belum dilepas. Kalau ini sudah dilepas, ini akan keluar gas oksigennya, dia akan lama-lama turun dan kembali habis. Jadi seperti itu teman-teman. Nah saya sarankan kalau mau memilih selang, itu selang yang tebal. Ini tebal. Bisa memang sih memakai selang yang tipis, tapi saya sarankan memakai selang yang tebal. Ini kan tebal. Jadi di saat pengisian oksigen ke plastik, ini tidak akan tertutup, akan tidak terpencet. Walaupun terpencet, dia tetap akan mengeluarkan oksigen. Ini sangat perlu. Ini murah bagi yang punya duit. Yang tidak punya duit ya mungkin mahal. Tabung ini harganya total sama regulator ini terjual terpisah. Kalau ini beli di apotek itu sekitaran di atas 500 sudah sama isinya. Sudah sama oksigen kurang lebih 1 kubik ya. Kalau ini terjual terpisah, ini biasanya dijual di toko-toko elektronik atau toko-toko bukan elektronik, kayak peralatan-peralatan kerja ya, seperti genset, seperti mesin slender, mesin rumput dan seterusnya. Ini ada di situ. Tanya saja regulator oksigen untuk pengisian ikan. Itu penjualnya pasti tahu. Kalau belum tahu berarti tidak pengalaman. Ini seperti itu teman-teman. Ini sangat dibutuhkan. Nah, yang perlu diketahui lagi, ini oksigen bisa habis ya. Ini kalau ini saya belum tahu, tapi biasaan ini bisa sampai 20 atau 30 kali pengisian. Ini sudah habis, tergantung nanti plastik sebesar apa. Ini sudah habis. Tinggal diisi lagi. Di mana isinya? Di apotek. Apotek itu sekitar 35.000 kalau ukuran 1 kubik seperti ini. Terus apalagi yang perlu disiapkan untuk penjualan bibit, yaitu tentunya plastik yang tebal, jangan plastik untuk es batu ya, harus plastik yang tebal. Fungsinya apa? Ya agar ikan itu apabila renang dalam plastik tidak mudah bocor. Kemudian saya juga sudah mulai membuat kolam terpal menggunakan dinding kayu. Silakan teman-teman ke sini. Nah. Jadi ini saya menggunakan dinding kayu biar lebih efisien dan tidak terlalu permanen. Jadi sekali waktu saya butuh membongkar bisa diangkat saja. Ini ukuran 1 kali 3 meter. Saya akan membuat 2 kotak, yaitu 1 kali 3 meter 2 kotak. Jadi seperti itu. Silakan teman-teman bisa melihat secara detail. Kalau masih bentuk seperti ini itu belum kuat. Kenapa? Karena tekanan air dia pasti akan kuat. Walaupun cuma kedalaman 50 cm, tekanan air itu akan kuat. Makanya nanti saya akan membuat skor di sini, skor segitiga, agarnya tidak terdorong ke samping kanan kiri. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk pembuatan bibit ya, itu tidak memerlukan kolam yang terlalu dalam. Ya, tujuannya banyak. Tujuannya itu biar ikan itu mudah dikontrol satu, mudah ditangkap satu kalau saat ada orang yang beli. Juga memang
Untuk ikan kecil itu bagus tidak terlalu dalam, agar mana tahu suatu ketika aerator mati dia akan mencari oksigen lebih mudah untuk naik turunnya. Ini kemudian yang diperlukan lagi adalah cok kabel. Ini teman-teman. Segelas. Nah, ini juga teman-teman perlu tahu, ini cok ini sangat diperlukan ya. Terminal listrik ini sangat diperlukan dan harus dipasang yang tidak terkena hujan. Ini kan atasnya ada atap. Tuh. Jadi nanti kita colokan aerator di sini ya, cuk. Kemudian nanti selangnya itu dialirkan ke sana. Barulah satu kolam itu diisi dengan 2 aerator, karena 2 kolam jadi pas 4 aerasi, batu aerasi. Jadi seperti itulah teman-teman. Kemudian juga harus persiapan kolam induk. Saya tunjukkan. Kemudian teman-teman semua yang harus dimiliki juga kalau mau jual bibit itu adalah kolam indukan. Nah, sini ke sini. Nah, kolam indukan itu sangat perlu. Nah, kolam ini nanti akan saya gunakan untuk kolam indukan. Kan ada 2 kolam, ada 3 kolam. Kita gunakan untuk kolam induk. Saya masih memiliki beberapa kolam, tapi ini adalah salah satu kolam yang saya jadikan atau nominasi untuk jadi bakalan kolam induk. Ini nanti karena belum terlalu besar, ini bukan jadi indukan. Saya ngambil indukan dari tempat teman yang betul-betul jos gandos. Di sini ada terminal juga. Di sini saya buatkan tutup memakai jerigen bekas biar tidak terkena hujan. Karena terminal kalau terkena hujan bisa konslet. Nah, ini aerator cadangan. Ini aerator cadangan yang kemarin-kemarin masih kita gunakan. Ya. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, pecinta ikan air tawar semuanya, inilah kegiatan saya hari ini, yaitu mempersiapkan untuk bulan Maret yang kurang lebih beberapa hari lagi untuk memulai penjualan bibit ikan nila dan ikan koi, yang mana teman-teman di lain tempat itu sudah menyiapkan banyak bibit. Saya tinggal menjualnya dan saya fokus untuk membuat bibit nila. Kalau pembibitan ikan koi sudah kawan saya yang menetaskan dan seterusnya. Saya nila saja, nila khusus. Kolam sudah siap semua, sudah ready semua. Ada 8 kolam ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 kolam. Itu sudah ready semua untuk indukan-indukan dan setengah indukan. Artinya persiapan indukan. Juga 2 kolam bibit itu sudah kita siapkan semuanya. Mudah-mudahan ini semuanya yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, menginspirasi, dan sekali lagi saya mohon bantuan doa, dukungan. Mudah-mudahan usaha yang saya mulai ini berkah dan banyak yang beli, banyak yang belanja. Karena memang sudah banyak yang meminta bibit dari saya, dan alhamdulillah beberapa bibit yang dibeli dari saya itu cepat besar. Ya, 4 bulan itu sudah 4 bulan, 3 bulan itu sudah sekilo isi 9-10. Itu sudah termasuk bagus. Memang tidak dari larva, dari ukuran 2 cm. 3 bulan itu sudah ukuran sekilo 9-10, itu sudah termasuk sangat bagus. Saya terima kasih, salam berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki, dan berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.